Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah. Karena dia mendengar hal-hal yang baik, dia baca, dia dengar orang bilang hal-hal yang membawa kepada keraguan-raguan dalam keyakinan kepada Allah. Asyhadu an la ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hadirin hadirat sidang jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah, alhamdulillah atas nikmat rahmat dari Allah, taufik dan hidayahnya, kita baru saja dapat menunaikan salat fardu maghrib kita di awal waktu secara berjamaah di rumah Allah yang mulia ini. Alhamdulillah, setelah salat kita masih ada waktu, ada kesempatan untuk kita mendengarkan nasihat-nasihat Allah dan Rasulnya, sambil kita menunggu waktu fardu isya yang nanti juga kita tunaikan di awal waktu secara berjamaah. Mari kita niat i'tikaf di rumah Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar Radio Baitur Rahman, RRI dan juga radio-radio lainnya yang menyiarkan langsung halaqah maghrib dari Masjid Raya rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kembali kita kepada pembahasan tentang salah satu pekerjaan hati adalah yakin, dengan kitab rujukan A'malul Qulub karya Syekh Khalid Ibni Uthman As-Sab. Dan kita menjanjikan para jamaah dan pendengar akan menyampaikan beberapa contoh dari orang-orang yang yakin kepada apa yang Allah beritahu dan juga Nabi beritahu. Tapi sebelum itu kita baca dulu sedikit pembahasan yang sangat penting juga, yaitu al-umur allati tunafi al-yaqin. Hal-hal yang dapat menghilangkan keyakinan kita kepada janji-janji Allah dan Rasulnya, kepada ancaman Allah dan Rasulnya. Apa saja perkara-perkara yang dapat menghilangkan yakin dalam diri kita, di dalam dada kita. Di dalam kitab ini disebutkan min a'zamil umuri allati tunafi al-yaqina wa tusadimuhu. Di antara hal utama yang menyebabkan keyakinan kita bermasalah adalah tatallu'ul qalbi ila ghairillah wa ta'alluquhu bihi waltifatuhu ilaihi, yaitu ketergantungan hati seseorang kepada selain Allah,
Malah di sini diawali dengan tatallu'ul qalbi ila ghairillah wa ta'alluquhu bihi wa iltifatuhu ilaihi, yaitu ketika hati seseorang cenderungnya dia gantungkan sesuatu kepada selain Allah, dia harapkan sesuatu kepada selain Allah. Inilah perkara yang paling utama menyebabkan rusaknya yakin kita, yaitu ketika kita mencondongkan hati kita untuk mengharapkan sesuatu kepada selain Allah, menggantungkan sesuatu kepada selain Allah. Walihada qala ba'dul mutaqaddimin, oleh karena itu sebagian para ulama terdahulu, ini pernyataan diambil dari akhrajahu al-Khatib fil Muntakhab min az-Zuhud wa anhu Ibn al-Jawzi fi Dhamm al-Hawa. Ini diambil dari kitab yang ditulis Al-Khatib dalam kitabnya Al-Muntakhab tentang zuhud, dan juga dari Al-Khatib diambil oleh Ibn al-Jawzi dalam kitabnya Fi Dhammil Hawa di halaman 78. Apa kata ulama terdahulu? Haramun ala qalbin an yashumma ra'ihatal yaqini wa fihi sukunun ila ghairillah. Haram bagi hati seseorang untuk mencium raihatal yaqin, bau keyakinan, wa fihi sukunun ila ghairillah, ketika di hati orang tersebut ada kecondongan, ada ketergantungan kepada selain Allah. Maknanya bahwa hati kita tidak akan dapat yakin kepada Allah kalau hati kita condong kepada selain daripada Allah. Wa haramun ala qalbin an yadkhulahu an-nuru wa fihi syai'un mimma yakrahu Allah. Haram juga bagi hati seseorang untuk masuk ke dalam hati itu cahaya, nur Allah, petunjuk Allah, hidayah Allah. Wa fihi syai'un mimma yakrahu Allah, ketika dalam hati tersebut ada sesuatu yang Allah benci. Jamaah rahimakumullah, qala al-Munawi, dan juga dikutip oleh Syekh Khalid Ibn Uthman Al-Sabt dalam kitabnya ini diambil dari kitab Faidul Qadir. Apa kata Al-Munawi? Sababu du'fil yaqin mailul qalbi ila al-makhluq wa biqadri bu'dihi an maulahu yad'afu yaqinuhu. Sebab lemahnya keyakinan seseorang itu karena kecenderungan atau kecondongan hatinya kepada makhluk, bukan kepada Allah. Dan sejauh mana hatinya jauh dengan Allah, maka setakat itu juga keyakinannya akan melemah. Jamaah rahimakumullah, wa hadha syukuk wal raib wal umur allati tajlibu dhalika kasima'i asyubah
wa kalami al-mukhadhilin wal muthabbitin li'adhaimil mu'minin fayuwahhinunahum wa yahuthunahum 'ala al-qu'ud an iltizami siratil mustaqim. Jadi keraguan-raguan yang ada dalam hati seseorang itu disebabkan adalah karena dia mendengar hal-hal yang baik dia baca, dia dengar orang bilang hal-hal yang membawa kepada keraguan-raguan dalam keyakinan kepada Allah. Maka apabila kita mendengar orang-orang yang memang dengan sengaja melemahkan keyakinan kita kepada Allah dan kemudian membuat kita untuk jauh daripada jalan Allah yang lurus, inilah perkara yang akan membuat keraguan-raguan di dalam hati kita, yang akan melemahkan keyakinan kita. Jamaah rahimakumullah, sekarang kita baca min akhbari ahlil yaqin, beberapa contoh dari orang-orang yang yakin kepada janji-janji Allah dan Rasulnya, begitu juga ancaman-ancamannya. Yang pertama dikutip dari kitab Madarijus Salikin oleh pengarang kitab ini. Wa yaqul al-akhar, ada seorang ulama yang mengatakan ra'aitul jannata wan nara haqiqatan. Qila lahu wa kaifa? Qala ra'aituhuma bi'aini Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang ulama mengatakan, saya telah melihat surga dan neraka sungguh-sungguhan. Saya sudah lihat surga neraka betul-betulan, hakikatan. Ini kan orang yang mendengar pasti heran, bagaimana dia mengatakan sudah melihat surga neraka betul-betulan. Maka ada yang bertanya kepadanya, qila lahu wa kaifa, bagaimana caranya kamu telah melihat surga neraka betul-betulan? Dia jawab, qala ra'aituhuma bi'aini Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saya melihatnya melalui matanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maknanya apa? Rasulullah setelah waktu Isra dan Mi'raj diperlihatkan Allah keadaan surga, keadaan neraka. Lalu beliau jelaskan kepada kita. Maka apa yang beliau jelaskan kepada kita, saya yakini itu seakan-akan saya sudah melihatnya dengan mata saya. Maka di bawah ini dijelaskan, fahuwa ya'tabiru 'indahu anna ma akhbara anhu as-sadiqul masduq sallallahu alaihi wasallam bimanzilatil mar'iyil musyahadil ladzi la syakka fihi. Dia menganggap bahwa apa yang diberitahu oleh as-sadiqul masduq sallallahu alaihi wasallam, yaitu orang yang tidak pernah dalam hidupnya berdusta, Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka itu bimanzilatil mar'iyil musyahadi, seperti sesuatu yang sudah disaksikan dengan mata kepala, alladzi la syakka fihi, yang tidak ada keraguan terhadap apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahimakumullah,
bal innal khaira ladaihi akid fa innahu qala wa ru'yati lahuma bi'ainaihi atharu 'indi min ru'yati lahuma bi'aini fa inna basari qad yatgha wa yazigh bi khilafi basarihi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sesuatu yang aku lihat dengan mata kepalaku sendiri itu lebih ku yakini apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena mataku bisa saja salah lihat, tetapi mata Rasulullah itu tidak akan pernah salah. Ini yang diambil dari kitab Madarijus Salikin tadi. Berikutnya diberi contoh lagi, diambil dari kitab Tazkiratul Huffaz. Tazkiratul Huffaz ini tentang para ulama penghafal dan perawi hadis. Waja'a an Haywah ibni Jurayh at-Tubiyyi al-Faqihi al-Muhaddisi al-Zahidi. Nah, di kitab ini ketika nama orang dianggap sulit diberi baris, karena memang kita nggak bisa baca kalau nggak diberi baris yang sebenarnya. Bagaimana? Maka kalau dianggap namanya sulit, asing oleh pengarang kitab ini, biar nggak salah yang baca diberi baris, tapi yang lainnya tidak diberi baris. Maka disebutkan di sini bahwa ada seorang ulama ahli fikih, ahli hadis, orang yang hidupnya zuhud, al-faqih, al-muhaddis, al-zahid. Namanya adalah Haywah ibni Jurayh. Ini kan diberi baris, Haywah ibni Jurayh at-Tujibi. Apa dengan Haywah ini? Annahu kana ya'khudhu 'ata'ahu fi sanati 60 dinaran. Haywah ini saya tidak tahu ni bagaimana cara memahaminya. Kalau memahami secara bahasa, ata'ahu artinya adalah ya pemberiannya. Tetapi mungkin ini mungkin pemahaman saya, karena Haywah ini kana ya'khudhu ata'ahu fi sanah 60 dinaran. Ya, mungkin wallahu alam ya. Beliau ini mendapatkan mungkin gaji ya dari pekerjaannya, mungkin pemberian. Kalau kita lihat pemberian seseorang secara bahasa, beliau itu dalam setahun mendapatkan, apakah itu gaji atau pemberian, ini saya yang kurang tahu, jumlahnya 60 dinar. Fala ya'ti manzilahu hatta yatasaddaqa biha. Berarti beliau menerima ini sekali terima ya langsung 60 dinar untuk setahun. Saya tidak tahu pemberian seseorang atau memang gajinya tadi. Lalu apa yang terjadi? Semua 60 dinar itu sebelum sampai ke rumah sudah beliau sedekahkan semua. Semuanya disedekahkan. Ke 60 dinar tadi semuanya disedekahkan. Fayati manzilahu qad hatta fala yati manzilahu hatta yatasaddaqa biha. Dia sebelum sampai rumah udah habis semua disedekahkan uang 60 dinar tadi. Summa yaji'u ila manzilihi fayajiduha tahta firashihi. Tapi ketika dia sampai ke rumah, uang 60 dinar tadi dia dapati sudah ada lagi di rumahnya di bawah kasur.
Dia tadi dapat 60 dinar, di jalan dia bagi sampai habis, baru dia datang ke rumahnya. Sampai di rumah dia dapati lagi uang 60 dinar ni udah ada lagi di bawah kasurnya. Fabalagha dzalika ibna ammin lahu, berita ini sampailah kepada keponakannya, anak pamannya. Anak pamannya dengar Haywah punya uang 60 dinar, semua dia sedekahkan, udah habis sebelum sampai rumah. Tapi ketika sampai rumah, ada lagi uang 60 dinar di bawah kasurnya. Ini informasi sampai kepada keponakannya, anak pamannya. Apa yang terjadi? Fatasaddaqa bi'ata'ihi jami'an, lalu dia ikuti juga pamannya ini Haywah. Apa yang dia dapatkan semua dia sedekahkan, tak ada dia sisa sikit pun. Dia ikuti pamannya itu. Wa badara ila tahti firashihi falam yajid syai'a, lalu dia balik ke rumahnya, dia buka kasur, enggak ada. Tadi dia dengar pamannya punya 60 dinar bersedekah semuanya, sampai ke rumah udah ada lagi sejumlah itu di bawah kasurnya. Lalu dia praktekkan juga, semua yang dia punya dia sedekahkan. Habis selesai sedekah, badar, segeralah dia pulang ke rumah, mau tengok. Setelah sampai di rumah, dia tengok di bawah kasur tidak ada 1 sen pun. Apa yang terjadi? Fasyaka ila Haywah, dia mengadulah kemudian kepada pamannya Haywah. Apa yang terjadi? Faqala Haywah, ana a'taitu rabbi biyaqinan wa anta a'taitahu tajribatan. Saya bersedekah karena Allah, karena yakin kepada Allah, sedangkan kamu bersedekah untuk uji coba. Saya bersedekah karena yakin kepada janji Allah, sementara kamu bersedekah untuk eksperimen uji coba. Oh, paman saya ketika bersedekah semua dapat lagi, oh saya coba juga. Jadi titik tolaknya, kalau saya adalah karena keyakinan kepada janji Allah, kamu titik tolaknya mau uji coba. Ini jamaah rahimakumullah, ini dikutip tadi dari kitab Tazkiratul Huffaz di jilid 1 halaman 185. Selanjutnya diberi contoh lain jamaah rahimakumullah adalah apa? Waja'a an Hudzaifah al-Mar'ashi wa Sulaiman al-Khawwas wa Yusuf ibni Asbat wa hum min az-zuhad. Jadi ada 3 orang ulama ahli zuhud. Ada Hudzaifah al-Mar'ashi, ada Sulaiman al-Khawwas, ada Yusuf ibni Asbat. Annahum ijtama'u fatazakaru al-faqra wal-ghina. Lalu mereka bertiga kumpul kemudian mendiskusikan tentang kefakiran dan kekayaan, ya, tentang kefakiran dan kecukupan, atau orang yang fakir dan orang yang mampu. Wa Sulaiman al-Khawwas sakit. Faqala ba'dhuhum al-ghaniyyu man kana lahu baitun yukinnuhu. Nah, di antara 3 itu Sulaiman al-Khawwas diam, tidak komen apa-apa. Lalu 2 lagi yang komen, berarti Hudzaifah al-Mar'ashi dengan Yusuf ibni Asbat.
Apa kata mereka ini? Oh, orang kaya itu man kana lahu baitun yukinnuhu, adalah orang yang punya rumah tempat dia tinggal, wa thawbun yasturuhu, pakaian yang menutup aurat dia, wa sadadun min 'aishin yakuffuhu an fudhulid dunya, kemudian berkecukupan untuk kebutuhan hidup dunia. Wa qala ba'dhum al-ghaniyyu man lam yahtaj ila an-nas, ada lagi yang mengatakan orang kaya itu orang yang tidak butuh kepada orang lain. Faqila li Sulaiman ma taqulu anta ya Aba Ayyub, lalu dikatakanlah kepada Sulaiman, apa pendapatmu hai Abu Ayyub? Fabaka, menangislah Sulaiman ini. Thumma qala ra'aitu jawami'al ghina fit tawakkuli wa ra'aitu jawami'asy syarri fil qunuti. Saya melihat kekayaan itu ada pada tawakal. Saya melihat keburukan itu ada pada keputusasaan. Wal ghaniyyu haqqal ghina, orang yang betul-betul kaya, man askanallahu 'abd qalbahu min ghinahu yaqinan. Sementara orang-orang yang betul kaya adalah orang yang Allah berikan dalam hatinya keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa min ma'rifatihi tawakkula, dan dari dia memahami betul tentang Allah melahirkan tawakal kepada Allah. Wa min atayahu wa qasmihi ridhan, dari apa yang Allah beri dari rizki menghadirkan keridhaan dalam hidup dia. Fadzalikal ghaniyyu haqqal ghina, itulah orang-orang yang betul-betul kaya. Fabakal qaumu jami'an min kalamihi, maka menangislah orang-orang yang ada di situ dari apa yang disampaikan oleh Sulaiman Al-Khawwas ini. Jemaah rahimakumullah, ini diambil dari kitab Akhrajahu Ibnu Abi Dunya fil Yaqin, dalam kitabnya tentang yakin. Kemudian juga diambil dari Ibnu Abi Dunya oleh Ibnu Asakir di dalam sejarahnya, dan Imam Al-Baihaqi juga dalam kitab Syu'abil Iman. Jamaah rahimakumullah, terakhir yang kita angkat di sini adalah wa minal qadatil muslimin mimman tahalla bil yaqin, di antara pemimpin pasukan kaum muslimin yang memiliki tingkat keyakinannya kepada Allah begitu tinggi, Al-Qaid Al-Mujahid Az-Zahid Abu Abdullah Al-Mardanish. Ini ketika nama sulit diberi baris, kalau enggak saya susah juga baca. Yaitu seorang panglima pasukan kaum muslimin, dan orangnya juga orang yang zuhud. Nama beliau Abu Abdullah Mardanish. Ada apa dengan panglima ini? Qatala al-kuffar min ar-ruman wastata'a ay yuhriza ghanaima 'azimatan, wa kana ma'a ta'ifatin min ashabihi la yaziduna an 300. Jadi beliau ketika memerangi pasukan Romawi, dengan jumlah pasukan beliau itu hanya 300 orang. Qala li ashab fa ahata bihi min ar-ruman akthar min 1000 faris. Mereka itu dikepung oleh 1000 pasukan Romawi dengan berkuda. Beliau hanya punya 300 pasukan, dikepung oleh pasukan Romawi
1000 orang dengan berkuda lagi. Falamma nazara ilaihim qala li ashabih ma tarawna. Ketika beliau melihat besarnya pasukan Romawi tadi dan mereka berkuda, beliau mengatakan kepada pasukannya, ma tarawna, bagaimana pendapat kalian? Qalu natrukul ghanimata wa nantaliqu fayanshaghilu biha anna. Diusulkan oleh pasukannya, kita tinggal saja ghanimah yang sudah kita dapatkan, biar mereka sibuk mengambil ghanimah itu, kemudian tidak mengejar kita. Artinya pasukannya sudah kecut menghadapi 1000 pasukan dengan berkuda. Maka bagaimana caranya? Kita tinggalkan saja ghanimah, kemudian mereka akan rebutan, nanti sibuk dengan itu, lalu mereka tidak mengejar kita. Faqala walakinnal qaila yaqul iyyakum minkum 'ishruna sabiruna yaghlibu 200 wa iyyakum minkum 100 yaghlibu 1000 min alladhina kafaru bi annahum qaumun la yafqahun. Tetapi kata panglima ini, Abu Abdullah Mardanish, tapi Allah mengatakan di dalam Al-Quran di surah Al-Anfal ayat 65, jika ada di antara kalian 20 orang yang sabar, itu akan mengalahkan 200 musuh. Dan jika ada di antara kalian 100 orang yang sabar, akan mengalahkan 1000 musuh. Alam yaqulil qa'il bidzalika faqala ba'dhum hadza qalahu Allah. Bukankah ini sudah disampaikan? Lalu ada sebagian pasukannya mengatakan, itu yang sampaikan kan Allah. Yang sampaikan kan Allah. Faqala idza kana Allah qala dzalika fa kaifa taq'uduna an liqa'ihim. Kalau Allah yang mengatakan, yang menjanjikan itu, bagaimana kalian tidak berani menghadapi mereka? Fathabatu amamahum wa qataluhum hatta hadhamuhum wa farru min muwajahatihim. Lalu dengan keyakinan yang beliau tanam tadi, akhirnya pasukan beliau tadi berani menghadapi pasukan Romawi dan mengalahkan mereka, lalu lari terbirit-birit meninggalkan mereka. Ini diambil dari kitab Sir A'lamin Nubala. Di dalam kitab Sir A'lamin Nubala, ini biografi para ulama-ulama besar. Jamaah rahimakumullah, dari sini ada hal yang menarik dari kisah Panglima Abu Abdullah Mardanish ini, bahwa ketika pasukannya sudah kecut menghadapi 1000 musuh yang pakai kuda, lalu kemudian beliau mengatakan, bagaimana pendapat kalian? Maka ada yang mengatakan, ya sudah, kita tinggalkan saja ghanimah yang kita sudah dapat, biar mereka rebutan itu enggak mengejar kita, atau mengusulkan jalan keluar untuk melarikan diri, jangan kita lawan.
Tapi beliau mengatakan bagaimana? Allah mengatakan, jika ada di antara kalian 20 pasukan yang sabar akan mengalahkan 200. Jika ada pasukan yang sabar jumlahnya 100 dari kalian bisa mengalahkan 1000. Lah ada yang nyeletuk dari pasukannya, seperti juga mohon maaf banyak orang yang nyeletuk. Apa? Itu yang bilangkan Allah. Yang bilang adalah Allah. Nah sekarang kan kadang-kadang orang juga begitu. Itu yang bilangkan Nabi. Itu yang bilang adalah Rasulullah. Nah, sehingga apa? Kurang yakin. Ya. Tapi beliau kemudian meyakinkan mereka bahwa apa? Kalau Allah yang bilang, masih kalian tak yakin dan tak berani menghadapi mereka. Lalu ini mampu menyemangati dan meyakinkan mereka untuk menghadapi tadi 1000 pasukan Romawi dan dapat kemudian mengalahkan mereka. Ini jamaah rahimakumullah, ya beberapa kisah yang diangkat di dalam kitab ini tentang orang-orang yang yakin kepada janji Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena waktu kita menutup ininya kita pembahasan tentang yakin sebagaimana yang didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita juga senantiasa berdoa kepada Allah dengan doa Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik. Ya Allah, berikanlah kepada kami, Allahumma qsim lana min khasyatika, rasa takut kepadamu, ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik, yang dengan itu engkau menghalangi kami bermaksiat kepadamu, wa min ta'atika ma tuballighuhu bihi jannatak, dan berikanlah kami ketaatan kepadamu yang dengan ketaatan itu kami bisa mendapatkan surgamu ya Allah. Wa minal yaqin ma tuhawwinu bihi alaina masaibad dunya, dan berikanlah kepada kami keyakinan yang dengan keyakinan itu apapun musibah-musibah dunia menjadi ringan dalam pandangan kami. Inilah doa yang perlu kita perbanyak untuk diberi keyakinan. Selain juga doa Allahumma inna nas'aluka imanan kamila, kita minta iman yang sempurna, wa yaqinan sadiqa, keyakinan yang betul-betul kokoh, tidak ada ragu sedikit pun kepada janji Allah dan Rasulnya, juga kepada ancaman-ancaman Allah dan Rasulnya. Mudah-mudahan saya dan kita semua Allah beri keyakinan kepada Allah dan kepada apapun yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وسلم على سيدنا محمد في النبيين وصل وسلم على سيدنا محمد في المرسلين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولقد أشروا لنعت من أوصافه